Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor Ali alias Gus Mudhor. Penahanan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Mudhor sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Pemeriksaan selesai, Mudhor kemudian digiring menuju ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK untuk pengumuman penahanan. Rompi oranye khas tahanan lembaga anti rasuah pun dikenakan Mudhor. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung 7-26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK, kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, Selasa 7 Mei 2024. Sebelumnya, Mudhor sempat 2 kali absen dari pemanggilan lembaga anti rasuah. Pertama pada 19 April 2024 dengan alasan sakit. Kemudian pada 3 Mei yang bersangkutan kembali absen. Mudhor tidak menyebutkan alasan tidak memenuhi panggilan KPK. Sekadar informasi, penetapan tersangka Gus Mudhor berawal dari giat operasi tangkap tangan di Sidoarjo pada Kamis 25 Januari 2024. 11 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, KPK hanya menetapkan 1 tersangka, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Siskawati. Beberapa waktu kemudian KPK mengumumkan tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Kepala BPD Sidoarjo Ariswono pada Jumat 23 Februari 2024. Keduanya pun ditahan. Kemudian pada 16 April 2024, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor Ali sebagai tersangka. Hari ini Mudhor menyusul 2 anak buahnya mendekam di jeruji besi. Pengumuman dan penahanan tersangka, pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Yang berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif
yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai, diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini, terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dan tersangkanya antara lain dalam pengembangannya adalah Bupati AS ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Saya serahkan kembali kepada Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini kami mengumumkan 1 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Sidoarjo, yaitu AMA Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang, dan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, tentu nanti dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai 26 Mei 2004 di Rutan Cabang KPK. Tidak baik, perlu ditambahkan. Ya, nanti. nanti.